Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Shalom, Salve, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, saya Merlin Kurniawati, SOS MM. Saya adalah salah satu dosen pada program studi manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Nusa Cendana Kupang. Pada kesempatan saat ini, saya akan menyampaikan terkait dengan penyusunan dokumen pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKTPT dalam bidang pengajaran. Saya akan menyampaikan terkait dengan rancangan pembelajaran dari mata kuliah Perilaku Konsumen dengan kode mata kuliah Epman 15306. Mata kuliah Perilaku Konsumen terdiri dari 3 SKS dan merupakan mata kuliah wajib konsentrasi pemasaran. Mata kuliah ini mempelajari bagaimana individu dan kelompok membuat keputusan pembelian serta faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku mereka dalam memilih, membeli, menggunakan, dan mengevaluasi produk atau jasa. Mata kuliah ini memberikan pemahaman mendalam tentang motivasi, preferensi, dan proses pengambilan keputusan konsumen yang sangat penting dalam bidang pemasaran, manajemen merek, dan pengembangan produk. Untuk capaian pembelajaran dalam mata kuliah Perilaku Konsumen terdiri dari 4 CPL yang terlampir dalam rancangan pembelajaran semester, yaitu yang pertama, lulusan menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri. Yang kedua, lulusan mampu memahami dan mengimplementasikan teori manajemen dalam mengelola setiap bentuk organisasi secara efektif dan efisien. Yang ketiga, lulusan mampu beradaptasi terhadap konteks permasalahan manajemen yang dihadapi dengan baik. Dan yang keempat, lulusan mampu mengambil keputusan manajerial dalam bidang sumber daya manusia, keuangan, dan pemasaran yang tepat pada berbagai tipe organisasi. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK, yaitu yang pertama, mampu memahami definisi dan konsep dasar perilaku konsumen. Yang kedua, mampu menganalisis dan memecahkan persoalan-persoalan mendasar yang berkaitan dengan perilaku konsumen. Yang ketiga, mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur. Dan yang keempat, mampu merumuskan kontekstualisasinya dalam praktik pemasaran dan perilaku konsumen. Untuk metode pembelajaran sendiri menggunakan 3 metode, yaitu ceramah interaktif, diskusi kelompok, dan pembelajaran berbasis proyek. Untuk aspek penilaian di kelas meliputi aspek sikap, aspek pengetahuan, dan aspek keterampilan. Untuk komponen penilaian terdiri dari yang pertama aktivitas partisipatif dengan bobot 25%, hasil proyek dengan bobot 25%, tugas dengan bobot 10%, kuis dengan bobot 10%, ujian tengah semester dengan bobot 15%, dan ujian akhir semester dengan bobot 15%. Untuk materi pembelajaran, informasi perkuliahan dapat dilihat pada Sistem Informasi Akademik Undana melalui laman Si Adik Nona. Selanjutnya, saya akan menyampaikan salah satu materi dalam mata kuliah Perilaku Konsumen, yaitu mengenai keputusan pembelian konsumen. Baik, selamat pagi teman-teman semua. Selamat pagi. Ya, apa kabar semua hari ini? Baik ya, semua sudah sarapan ya? Sudah. Oke, berarti sudah semangat untuk mengikuti perkuliahan hari ini ya. Jadi hari ini kita sudah masuk pada pertemuan kelima untuk mata kuliah Perilaku Konsumen ya teman-teman ya. Minggu kemarin kita sudah belajar mengenai lingkungan subbudaya dan demografi ya. Ada yang masih ingat materi minggu lalu? Ya, silakan Stefani. Baik Ibu, untuk garis besar materi minggu kemarin tentang subbudaya dan demografi. Jadi lingkungan subbudaya itu merupakan bagian dari masyarakat yang memiliki ciri khas dalam nilai, norma, gaya hidup atau kepercayaan tertentu dalam suku mereka. Sedangkan untuk lingkungan demografi sendiri itu dia mencakup karakteristik penduduk seperti usia, jenis kelamin, tingkat pendidikan, pekerjaan, dan pendapatan. Baik, jadi itu sekilas tentang lingkungan subbudaya dan demografi. Lingkungan subbudaya dan demografi itu mempengaruhi
keputusan pembelian konsumen yang merupakan materi yang akan kita bahas hari ini. Jadi di pertemuan kelima hari ini kita akan membahas mengenai materi keputusan pembelian konsumen. Keputusan pembelian konsumen tadi kita kaitkan dengan lingkungan, subbudaya, dan demografi itu sangat berkaitan erat ya. Karena konsumen ketika memutuskan untuk membeli suatu produk atau jasa tentu dipengaruhi oleh lingkungan, subbudaya, dan juga demografi itu. Nah, baik, untuk materi keputusan pembelian konsumen pada hari ini, yang pertama-tama Ibu akan menyampaikan tujuan materinya. Yang pertama yaitu untuk mengetahui karakteristik konsumen yang mempengaruhi perilakunya. Mengetahui karakteristik konsumen yang mempengaruhi perilakunya. Setiap orang punya karakteristik yang berbeda-beda, ya, punya latar belakang hidup yang berbeda-beda, ya, punya sikap yang berbeda-beda, preferensi yang berbeda-beda, selera yang berbeda-beda, kebutuhan dan keinginan yang berbeda-beda. Nah, dengan mempelajari ini kita bisa mempengaruhi perilaku mereka ya, dan juga kita bisa mempengaruhi respon konsumen ya, respon konsumen dalam program pemasaran. Kemudian tujuan yang berikutnya yaitu kita melihat bagaimana cara konsumen membuat keputusan pembelian. Kita melihat bagaimana mereka punya selera tadi, bagaimana mereka punya preferensi terhadap suatu produk, bagaimana keluarga ya, bagaimana ayah, ibu, kakak, adik mempengaruhi mereka punya pembelian. Kemudian yang keempat, kita akan melihat strategi pemasar dalam menganalisis pengambilan keputusan. Nah, tugas pemasar di sini cukup berat ya, karena dia harus menganalisis perilaku konsumen tadi. Untuk apa? Untuk menentukan strategi yang tepat ya, untuk menentukan strategi yang tepat sehingga konsumen ini melakukan pengambilan keputusan pembelian ya. Jadi itu tujuan dari materi yang akan kita pelajari hari ini. Kemudian yang berikutnya pengertian dari keputusan pembelian. Nah, keputusan pembelian ini adalah proses di mana konsumen memilih produk dan layanan tertentu untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan mereka. Nah, di sini ada kata kunci proses, ya. Kemudian bagaimana mereka memilih produk dan layanan tertentu, kemudian kebutuhan dan keinginan. Ya, kebutuhan dan keinginan ini kita kaitkan dengan teori motivasi, ya. Manusia itu kan punya kebutuhan dasar, ya. Mulai dari primer, sekunder, tersier. Nah, ketika itu semua sudah terpenuhi, yang selanjutnya dia pasti punya yang namanya keinginan. Teman-teman sebagai konsumen tentu pasti tidak hanya punya kebutuhan saja ya, tapi punya keinginan. Misalnya makan, minum, pakaian, rumah sudah punya nih ya, tapi pasti punya keinginan untuk beli mungkin sepatu yang bagus, atau mungkin ke luar negeri, atau mungkin berlibur ke tempat-tempat wisata dan lain sebagainya ya. Jadi keputusan pembelian itu berkaitan dengan bagaimana konsumen dengan prosesnya memilih produk dan layanan tertentu yang kemudian dia gunakan untuk memenuhi kebutuhan dan keinginannya. Nah, keputusan pembelian ini penting untuk diperhatikan ya, agar pemasar dapat menciptakan strategi pemasaran untuk meningkatkan minat beli. Ya, jadi seperti yang sudah kita ketahui bersama bahwa kebutuhan dan keinginan konsumen yang beraneka ragam ini bisa menjadi peluang ya bagi pemasar untuk menentukan strategi yang tepat ya untuk menarik minat beli. Ya. Jadi dengan kita mempelajari mereka punya perilaku dalam keputusan pembelian, kita bisa menentukan strategi yang sesuai ya. Kemudian konsumen itu saat membeli suatu produk itu biasanya punya alasan ya, kenapa dia membeli produk tersebut. Misalnya karena harganya murah tapi kualitasnya bagus. Kemudian karena pelayanan yang dia temukan ya, dia dilayani dengan ramah ya, misalnya kasirnya atau pramuniaganya ya melayani dengan ramah, itu juga menjadi suatu alasan ya seseorang untuk melakukan pembelian. Atau mungkin manfaat dari produk ya, sehingga mereka merasa puas. Kita kalau beli sesuatu terus kita rasa produknya berkualitas, misalnya makanan ya, kita satu kali beli kemudian kita rasa enak, pasti kita akan ke tempat itu lagi dan melakukan pembelian berulang ya. Nah, ini yang
kita pelajari. Kemudian ada juga konsumen, ya, tapi ada juga konsumen yang melakukan pembelian dengan alasan kebutuhan, ya. Karena memang dia butuh nih, misalnya laptopnya rusak, sementara dia harus mengerjakan skripsinya. Jadi dia benar-benar butuh. Jadi bukan hanya sekedar karena harga murah, kualitas bagus, atau karena promosi, ya, atau karena brand ambassador, atau karena influencer dan lain sebagainya, tapi karena memang dia butuh. Oh, saya butuh laptop untuk mengerjakan skripsi sehingga dia membeli. Ya, seperti itu. Kemudian ya, keputusan konsumen ini juga sangat dipengaruhi oleh keputusan terhadap merek tertentu. Misalnya, kita mau beli handphone, ya, pasti kita itu sudah ada bayangan kan, merek-merek apa yang kita mau beli, ya. Misalnya apa? Ada merek handphone apa? Samsung, Xiaomi, iPhone, ya, Vivo, dan lain sebagainya. Sehingga keputusan konsumen itu sangat dipengaruhi oleh keputusan seseorang terhadap merek. Jadi ketika kita punya kesadaran merek yang tinggi terhadap suatu merek, pasti ketika kita mau beli, kita lebih cenderung ingat dengan merek tersebut. Ya, atau mungkin teman-teman mau beli pasta gigi. Mungkin yang teman-teman ingat pertama kali adalah Pepsodent atau Close Up, ya. Nah, ini akan mempengaruhi keputusan teman-teman dalam membeli. Nah, selanjutnya keputusan konsumen ini akan mempengaruhi citra merek, ya, dan produk yang orang sesuai dengan keputusannya. Jadi konsumen yang punya citra yang positif terhadap suatu produk atau suatu merek akan lebih memungkinkan untuk melakukan pembelian, ya, seperti yang Ibu sampaikan tadi, ketika kita sudah puas dengan suatu restoran atau dengan suatu produk skincare tertentu, pasti kita akan melakukan pembelian ulang. Tapi sebaliknya, kalau kita beli satu kali terus rasanya sudah mengecewakan untuk produk makanan, ya, atau mungkin skincare yang kita gunakan kemudian bikin kita breakout, beruntusan, jerawat, pasti kita tidak akan membeli lagi. Demikian juga dengan layanan atau pelayanan. Ini juga sangat mempengaruhi keputusan pembelian konsumen. Baik, kita lanjut yang berikutnya. Nah, ini ada contoh pengambilan keputusan konsumen. Teman-teman bisa lihat, ya, di sana ada kategori keputusan, kemudian ada alternatif A dan alternatif B. Teman-teman, kita hanya bisa memilih kalau ada alternatif. Sepakat tidak? Iya, kita bisa memilih kalau ada alternatif, ya. Tapi kalau tidak ada alternatif, berarti kita ya mau tidak mau harus memilih itu, ya. Nah, pengambilan keputusan konsumen itu harus ada alternatifnya. Misalnya di sini teman-teman lihat kategori keputusan. Yang pertama, keputusan membeli atau mengkonsumsi. Alternatifnya beli rumah atau sewa rumah, ya. Kemudian keputusan pembelian atau konsumsi suatu merek, misalnya memilih makan di KFC atau memilih makan di McD. Ini kan sama-sama nih, ya, dua merek yang menjual makanan cepat saji. Tinggal kita pilih nih mana yang lebih kita sukai atau kita pilih berdasarkan harga dan sebagainya. Jadi ini membeli merek. Atau misalnya beli tiket kelas ekonomi atau beli tiket kelas bisnis. Ini juga pilihan. Kemudian yang berikutnya, beli sedan Baleno atau beli sedan Soluna. Sama-sama jenisnya sedan tapi mereknya berbeda-beda, ya. Kemudian keputusan mengenai saluran distribusi. Ini juga bisa menjadi hal yang mempengaruhi keputusan pembelian konsumen, ya. Misalnya memilih belanja di Hero Supermarket atau memilih belanja di Makro. Ini kembali kepada keputusan kita sebagai konsumen. Kemudian keputusan mengenai pembayaran, ya. Kita mau pilih bayar secara tunai atau secara kredit atau misalnya non tunai, ya. Nah, ini teman-teman bisa lihat, ini yang dinamakan model 5 tahap tadi, ya. Model 5 tahap dari proses pengambilan keputusan. Yang pertama adalah pengenalan masalah. Yang kedua, pencarian informasi, evaluasi alternatif, keputusan membeli, dan perilaku pasca pembelian. Jadi pengenalan masalah. Konsumen di sini
melakukan penanganan masalah ya. Misalnya tadi kebutuhan laptopnya rusak ya, dan dia membutuhkan itu untuk mengerjakan skripsi. Nah di sini setelah pengenalan masalah terkait dia punya kebutuhan ataupun keinginan, dia kemudian melakukan pencarian informasi, mulai cari merek-merek laptop dengan dia punya spek ya, dengan dia punya harga, kualitas dan lain sebagainya. Setelah pencarian informasi, dia melakukan evaluasi alternatif, artinya memilih ya. Nanti di slide berikutnya akan ada contoh juga. Nah, di evaluasi alternatif ini dia memilih, misalnya mau beli laptop ya, ada merek MacBook, ada merek Dell, ada merek Toshiba, Acer dan lain sebagainya. Nah, ini ada di tahapan dia melakukan evaluasi alternatif. Setelah itu keputusan membeli ya, dari alternatif merek laptop yang ada tadi, kemudian dia memutuskan membeli Dell misalnya. Karena apa? Karena harganya terjangkau tapi kualitasnya bagus ya. Kemudian perilaku pasca pembelian, seperti yang Ibu sampaikan tadi, perilaku pasca pembelian itu juga akan menentukan pembelian selanjutnya oleh konsumen ya, karena ketika dia puas dia pasti akan membeli ulang, tapi ketika dia tidak puas dia pasti tidak akan melakukan pembelian ulang. Dia bisa melakukan respon dengan misalnya keluhan ya dan lain sebagainya ya. Ini adalah proses pengambilan keputusan konsumen. Nah, ini proses psikologis konsumen ya. Nah, tahap-tahap dalam proses pengambilan keputusan konsumen ini berkaitan erat dengan proses psikologis konsumen. Ya, jadi psikologi konsumen itu dipengaruhi oleh motivasi, persepsi, dan pembelajaran atau pengalaman dan juga memori. Ya, nah ini ada proses psikologi utama. Di situ teman-teman bisa lihat yang pertama marketing stimuli. Ya, marketing stimuli itu berkaitan dengan produknya ya, layanannya, produk, service, kemudian price ya, distribution dan juga communication ya. Bagaimana pramuniaga berkomunikasi dengan kita ya, bagaimana mereka melayani kita ya, ini semua berpengaruh. Nah, ini ada di marketing stimuli. Kemudian ada other stimuli. Itu apa? Berkaitan dengan ekonomi ya, teknologi, kemudian politikal dan kultural, budaya tadi ya. Ini juga akan mempengaruhi psikologi seorang konsumen. Nah, kemudian dari marketing stimuli dan other stimuli ini kemudian akan muncul yang namanya consumer psikologi ya. Itu berkaitan dengan apa? Motivasi ya. Motivasi bisa dari dalam dirinya tapi juga bisa dari luar dirinya. Kemudian ada perception ya, persepsi kita terhadap suatu produk ya, persepsi kita terhadap suatu produk. Kemudian ada pembelajaran, learning ya, bagaimana kita berusaha untuk memahami nih suatu produk nih dia punya kualitas bagaimana ya, misalnya fiturnya kok, dia punya kegunaan, manfaat dan lain sebagainya. Kemudian ada memori. Memori itu lebih berkaitan dengan pengalaman kita sebelum-sebelumnya ketika kita membeli suatu produk. Nah, kemudian ada yang namanya consumer karakteristik. Itu berkaitan dengan itu tadi, kultural, sosial, dan personal. Kita sebagai konsumen ketika akan membeli suatu produk pasti akan dipengaruhi oleh budaya, sosial, atau personal. Nah, ini kita masuk di proses keputusan pembelian ya. Proses keputusan pembelian untuk refleksi kita di sini ada pertanyaan, siapa yang membuat keputusan pembelian? Jenis keputusan pembeliannya seperti apa dan tahap-tahap pengambilan keputusan. Ini seperti yang Ibu contohkan tadi ya, dari total set ada berbagai merek ya yang kita ketahui. Kemudian ada awareness set. Awareness itu kesadaran kita terhadap merek ya. Kalau kita cenderung lebih sadar ke suatu merek, pasti kita ingatnya merek itu ya. Kemudian ada consideration set itu pertimbangan. Jadi mempertimbangkan dari Apple, Dell, atau Toshiba ini mau pilih yang mana ya. Sampai akhirnya kita choice set ya, memilih Apple dan Dell. Ada dua alternatif yang kemudian pada akhirnya kita memilih salah satu ya. Baik, ya ini yang model 5 tahap tadi. Baik, sampai di sini
Ada pertanyaan sebelum kita lanjut di studi kasus? Ya, Stefani, silakan. Baik Ibu, terima kasih untuk kesempatannya. Jadi pertanyaan saya terkait materi hari ini adalah seberapa besar peran kepuasan konsumen dalam keputusan pembelian? Baik. Seberapa besar peran kepuasan konsumen dalam keputusan pembelian? Sebelum Ibu menanggapi, teman-teman ada yang mau mencoba untuk menjawab pertanyaan dari Stefani? Seberapa besar kepuasan mempengaruhi keputusan pembelian konsumen? Ada? Kalau teman-teman puas terhadap satu produk, apakah teman-teman akan membeli ulang? Pasti ya. Jadi kepuasan itu sangat berkaitan erat dengan keputusan untuk membeli. Ketika kita puas terhadap satu produk, baik itu barang maupun jasa, kita pasti akan melakukan pembelian ulang yang kemudian pada akhirnya kita akan loyal, ya. Kita akan setia ya pada produk itu. Biar mau dari zaman dulu orang bilang banyak skincare masuk, tapi kita misalnya sudah setia dengan merek bedak Mars ya, itu pasti kita pakai itu terus karena sudah cocok ya, walaupun jadul ya Mars ya, walaupun itu jadul tapi bagi ibu-ibu itu merek yang sangat baik. Jadi tetap dia gunakan ya. Gitu ya Stefania. Jadi kepuasan konsumen itu sangat berkaitan erat dengan keputusan mereka untuk membeli suatu produk. Baik, satu lagi mungkin ada pertanyaan satu lagi sebelum kita masuk di studi kasus. Ada? Fakih? Ya, baik, silakan. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi motivasi konsumen terhadap keputusan pembelian suatu produk? Faktor motivasi yang mempengaruhi keputusan konsumen untuk membeli suatu produk. Motivasi itu bisa dari dalam diri kita atau dari luar ya. Dari dalam diri kita misalnya tadi kebutuhan ya, needs. Kita punya kebutuhan harus beli suatu produk ya. Atau mungkin preferensi kita terhadap suatu produk, sikap kita ya. Itu motivasi dari dalam diri kita yang mempengaruhi kita untuk membeli suatu produk atau jasa. Tapi ada juga motivasi eksternal. Misalnya harga ya, promosi ya, diskon-diskon, pelayanan itu mempengaruhi kita punya keputusan untuk membeli. Kita awalnya tidak niat untuk membeli suatu produk, tapi pas kita ke Lipo ada diskon besar-besaran, pasti kita beli ya, karena faktor motivasi dari luar tadi yang kemudian mempengaruhi kita ya. Jadi seperti itu. Terima kasih untuk pertanyaannya Fakih dan juga Stefani ya. Untuk materinya Ibu cukupkan, tapi setelah ini kita akan masuk dalam diskusi ya. Akan masuk dalam diskusi, teman-teman akan diminta untuk membahas studi kasus ya. Jadi studi kasusnya ini berkaitan dengan kehadiran media sosial ya, yang memberikan banyak manfaat ya, seperti yang kita ketahui saat ini media sosial yang ada ini memberi banyak manfaat ya. Tapi di satu sisi juga menimbulkan permasalahan. Nah, satu istilah yang menggambarkan kondisi atau fenomena ini adalah FOMO ya. FOMO. Fear of missing out. Itu adalah suatu kondisi di mana konsumen itu atau seseorang merasa takut tertinggal ya, merasa takut tertinggal atau kondisi cemas ya. Dia cemas, dia khawatir, dia melewatkan sesuatu yang menarik atau penting. Nah, tren FOMO ini akan sangat memberikan manfaat ya atau peluang kepada pemasar ya, karena dengan perilaku FOMO ini pemasar dapat menetapkan strategi-strategi sehingga orang lebih meningkatkan mereka punya minat ataupun pembelian ya. Nah, FOMO ini juga biasanya dikaitkan dengan perilaku negatif ya. Nah, ini yang akan Ibu minta kalian untuk diskusi dalam kelompok. Silakan membagi dalam dua kelompok ya, kelompok kanan dan kelompok kiri. Studi kasus yang ingin kalian bahas adalah mengenai ini ya. Ya, studi kasus mengenai analisis perilaku FOMO di Ricis Kupang ya. Seperti kita ketahui ketika Ricis Kupang pertama kali masuk di Kota Kupang, membuka gerainya di Kota Kupang itu cukup tinggi ya antusiasme dari masyarakat Kota Kupang. Nah, Ibu ingin teman-teman bahas dalam kelompok terkait dengan perilaku FOMO di Ricis Kupang ini. Misalnya mulai dari
indikator pengenalan kebutuhan tadi atau pengenalan masalah ya dengan model 5 tahap. Silakan teman-teman dalam kelompok untuk mendiskusikan ya. Ya, silakan bisa membentuk kelompok teman-teman. Silakan membentuk kelompok. Oke, baik teman-teman, sudah selesai ya diskusinya. Selanjutnya kita akan bersama-sama ya membahas hasil diskusi dari teman-teman dari kelompok A dan kelompok B. Silakan perwakilan dari kelompok A mungkin bisa maju di depan untuk menyampaikan hasil diskusinya. Dari kelompok kami untuk pengelolaan kebutuhan ini untuk melihat dari sisi kondisinya, yaitu yang pertama masyarakat itu melihat postingan pada media sosial seperti Instagram, TikTok, dan Twitter tentang antusiasme terhadap pembukaan Ricis. Kemudian kemudian membuat semua orang itu ke Ricis. Seperti yang tadi Ibu bilang, masa yang lain sudah saya belum, seperti itu. Kemudian untuk dari jenis kebutuhannya, yaitu kebutuhan sosial yang dimana gengsi dan eksistensi, bukan sekedar kebutuhan fisiologi atau laparnya itu. Kemudian indikator yang kedua pencarian informasi. Untuk pencarian informasi itu dilihat dari kondisinya di mana konsumen itu mulai mencari tahu lewat media sosialnya, mulai dari review TikTok, Instagram story teman atau influencer lokal. Kemudian informasi yang dicari itu seperti menunya yang wajib dicoba itu seperti apa, harganya itu seperti apa, terus rasanya itu sebenarnya seperti apa. Yang di situ membuat konsumen itu FOMO untuk mencoba Ricis. Kemudian sumber informasinya itu seperti yang sudah saya sebutkan, mulai dari teman, media sosial, YouTube, food vlogger, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga itu ada evaluasi alternatif. Evaluasi alternatif itu kalau dilihat dari kondisinya yaitu di mana yang pertama konsumen itu mempertimbangkan apakah yang pertama kita datang ke Ricis saat launching atau bisa menunggu berapa hari. Kemudian yang kedua, lebih baik beli makanan lokal atau coba Ricis saja. Namun karena dikaitkan dengan FOMO, di mana konsumen itu akan evaluasi sering terbatas atau terburu-buru karena didorong oleh emosi sosial, bukan rasionalitas. Kemudian yang keempat, keputusan pembelian. Kalau dilihat dari kondisinya itu, konsumen memutuskan untuk datang ke outlet Ricis dan membeli. Kemudian banyak yang membeli bukan karena lapar, tapi karena ingin upload story atau merasa ingin ikut tren. Kemudian yang terakhir ada evaluasi pasca pembelian, yaitu kalau dilihat dari kondisinya setelah mencoba konsumen itu mengevaluasi. Yang pertama, apakah rasanya itu sesuai dengan ekspektasi? Yang kedua, apakah layak untuk dibeli ulang? Dan yang ketiga, apakah hype-nya itu hanya karena viral? Kemudian kemungkinan hasil akhir dari evaluasi pasca pembelian ini yaitu ada dua, yaitu apakah mereka puas atau mereka kecewa dengan kualitasnya. Terima kasih. Baik, terima kasih Stefani. Terima kasih kelompok A dan B yang sudah mempresentasikan hasil diskusinya yang berkaitan dengan analisis perilaku FOMO pada Ricis Kupang ya. Dari hasil pemaparan teman-teman tadi bisa kita lihat dari sebagai indikator ya, mulai dari pengenalan kebutuhan sampai dengan evaluasi pasca pembelian ini kita melihat bahwa perilaku FOMO ini memang akan sangat mempengaruhi perilaku pembelian seorang konsumen ya, dengan kekhawatirannya, dengan kecemasannya untuk tidak mencoba perlu mencoba satu hal yang baru, itu akan mempengaruhi sekali mereka punya perilaku untuk membeli yang kemudian akhirnya berdampak pada keputusan mereka untuk mencoba atau tidak mencoba Ricis ya, sehingga ini menjadi suatu hal penting bagi pemasar juga ya untuk melihat perilaku FOMO ini sebagai suatu peluang ya yang bisa dijadikan strategi untuk pemasaran yang akan lebih meningkatkan minat dan juga keputusan pembelian dari konsumen ya. Baik, terima kasih teman-teman. Materi kita hari ini mengenai keputusan pembelian konsumen selesai ya. Nanti akan ada tugas yang akan Ibu kirim melalui si adik Nona ya. Silakan dicek secara berkala. Terima kasih, Ibu akhiri ya. Sampai ketemu minggu depan di pertemuan dan materi selanjutnya. Selamat pagi.